ya gitu ya. Nah, dua perasaan ini yang sedang muncul ini adalah penentu. Sekali lagi, dua perasaan malu dan bangga ini adalah penentu untuk perkembangan berikutnya. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Memberi penguatan, atau kita bilang kalau misalkan hal yang harusnya dia tidak malu, misalkan dia diajak untuk maju, mengaji, memimpin, dia malu, katakan kepada anak-anak, itu hal yang membanggakan, itu hal yang dibutuhkan. Jadi tidak perlu malu. Islam memang mengajarkan malu, tapi malu ada tempatnya. Ajarkan memilah-milah mana hal yang malu, mana hal yang membanggakan, supaya dia tahu bahwa perbuatannya itu yakin dia lakukan, yang ini malu dan yang ini tidak. Kemudian lanjutnya, anak mulai mampu membuat perencanaan, namun perkiraannya masih belum tepat. Jadi tadi yang seperti dikatakan sama saudara kita ya, anak-anak itu kan peralihan dari TKB ke SD kelas 1. Kalau TKB, mereka nulisnya masih apa? Gede-gede ya hurufnya ya, segambar-gambar gitu ya. Bisa jadi satu halaman itu tulisannya namanya dia sendiri. Nah, padahal di SD kan udah harus lurus, kemudian perkata, berkalimat, itu perlahan dia belajar. Dia merasa tulisanku segede ini tuh cukup, ternyata dia udah tuliskan, wah nggak cukup. Itu adalah belajarnya anak. Banyak-banyak, sering-sering di rumah, distimulasi, disediakan buku, alat tulis, kemudian diajak untuk apa yang dia ingin tuliskan. Sesekali waktu liburan ajak mereka untuk merencanakan. Hari ini ingin masak dan apa sama mama, masak ini, coba cari di buku, kira-kira bahan apa, suruh catat. Itu latihan dia. Dengan dia pun berlatih, dia akan belajar, dia akan tahu bahwa perkiraannya ini tepat atau masih belajar atau tidak tepat. Itu. Kemudian yang berikutnya, misalnya dalam menulis di buku, kadang-kadang ingin menuliskan huruf dengan ukuran kecil karena perkiraannya belum tepat sehingga tulisan menjadi acak. Didapati? Ya, didapati. Memang masih perkembangannya seperti itu, sehingga kita harus melatih dengan sabar, dengan telaten supaya dia mempunyai perkiraan yang tepat. Kemudian kadang-kadang dia juga memperkirakan waktu yang kurang tepat. Seperti waktu dia ingin main, ternyata pulang-pulang udah kebablasan waktunya, perkiraan yang tidak tepat juga. Kemudian yang berikutnya, khawatir tidak disukai orang lain sehingga menunjukkan komitmen yang bisa dipercaya. Dirasakan? Aku bisa mah, bu guru aku bisa, aku coba gitu. Boleh nggak aku coba mah, boleh nggak aku coba ayah gitu. Dirasakan ya? Ya, itu memang dia ingin menunjukkan bahwa dia bisa dipercaya. Maka kalau kita sering bilang kepada anak, mama percaya, mama yakin kamu mau berusaha. Kalau kamu ada kesulitan, mama akan bantu. Jadi jangan biarkan kita percaya, tapi di saat ada anak kesulitan, loh tadi kan bisa. Kasian banget ya Bu. Iya, dia masih perlu dibimbing, dia masih perlu diarahkan, dia masih perlu diberi banyak wacana. Jadi jangan misalkan dia merasa bisa, kemudian bisa asalkan kalau dia salah. Tapi jadilah kita penolong buat anak kita. Apa nak yang bisa ibu bantu? Apa nak yang bisa ayah bantu? Apa kesulitannya? Jadi anak-anak itu merasa dekat sama kita. Sehingga anak itu merasa rumah itu hal yang paling nyaman. Sehingga anak merasa bahwa rumah orang tuanya itu adalah tempat untuk hidup yang baik. Jangan biarkan anak kita berkeliaran kemana-mana pun. Kemudian selanjutnya, kritis terhadap orang lain dan diri sendiri. Jadi sama seperti tadi, sering bertanya, kemudian mulai punya rasa tanggung jawab. Dirasakan? Punya rasa tanggung jawab? Ya. Nah, tadi salah satu contoh sederhananya bisa diajak untuk menyiapkan bekal untuk besok. Diajak untuk menyiapkan apa rencana kamu liburan. Kemudian diberi tugas seperti menata tempat tidurnya, membuang sampah, meletakkan kaos kaki kotornya di tempat yang seharusnya, tidak sembarangan. Kemudian memastikan apakah besok untuk hari Senin kaos kakinya udah bersih atau belum, dasinya udah ada atau belum, itu dia pastikan sendiri. Karena dia kalau nggak beri rasa tanggung jawab akhirnya bingung, mencari-cari,
mencari-cari ide supaya mama dan papanya memperhatikan dia. Akhirnya jadilah rame di rumah. Ya, nanti yang belum di rumah buat rencana agar anak-anak punya tanggung jawab selama di rumah. Lanjut lagi, ini tipsnya.